warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekapur Siri Channel. Terima kasih sudah membuka konten YouTube kami. Channel ini berisikan berbagai konten menarik sama Mahir Family. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Kemudian tekan tanda lonceng di sampingnya agar sahabat Mahir bisa dapat mengetahui video baru dari kami. Assalamualaikum sahabat. Kembali lagi berjumpa dengan Sekapur Siri Channel bersama Mahir Family. Nah, para sahabat, kali ini kita berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, pada ekspedisi kali ini kita akan mengunjungi Masjid Agung An-Nur yang merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Pekanbaru. Nah, kata orang sih, liburan di Pekanbaru rasanya tak lengkap kalau Anda belum mengunjungi masjid yang satu ini. Sahabat, Masjid Agung An-Nur ini terletak di Jalan Hang Tuah Ujung, Kelurahan Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Masjid seluas 12,6 hektar ini sangat mudah dikunjungi karena bangunannya unik dan berlokasi di pusat kota. Nah, Anda bisa mengunjungi masjid ini dengan menggunakan taksi online atau dengan kendaraan sendiri ataupun dengan berjalan kaki. Biasanya, banyak masyarakat maupun wisatawan yang meluangkan waktu untuk jalan-jalan atau jogging di halaman masjid. Namun, Anda harus ingat, apabila mengunjungi kawasan Masjid Agung An-Nur, maka wajib menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup. Nah, para sahabat, karena suasana masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka kami pun memasuki gerbang Masjid An-Nur harus melalui protokol kesehatan. Nah, usai diperiksa suhu tubuh, barulah kami diizinkan untuk masuk melalui pelataran parkir Masjid Agung An-Nur. Kali ini kita berada di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Karena kondisi masih dalam kondisi COVID-19, jadi masjid ini tidak begitu ramai. Biasanya pengunjung dari masjid ini di parkiran itu sudah penuh dengan mobil-mobil. Namun karena sekarang masih kondisi COVID barangkali ya, jadi kondisinya agak sedikit sepi. Oke, kita akan masuk ke dalam. Sekitar. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر
Iya sayang. Ayo, let's go. ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين 1, 2, 3. Sini fotonya. Sini. 1, ya 1, 2, 1. Kok kayak monyet? Bagi ganteng-ganteng. Ayo omel. Comel. 1, 2, 3. Loh kok kayak monyet? Asal sini minggir. Ya. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون 1, 2, 3. والحمد لله رب العالمين. Ya. تقبل الله. Jangan ya, ikut Umi. Ayo. Nah sahabat, ketika kami memasuki pelataran halaman parkir Masjid Agung ini, sangat terasa sekali udara yang cukup panas di luar masjid. Namun, panasnya atau teriknya matahari tidak menyurutkan kami untuk menikmati kemegahan dan keluasan halaman Masjid Agung An-Nur. Ya, kawasan Masjid Agung An-Nur ini memang cukup rindang dengan berbagai tanaman hijau di bagian halamannya yang luas. Biasanya, halaman parkir masjid ini dipenuhi oleh parkiran mobil-mobil para jemaah atau para pengunjung yang berkunjung ke Masjid Agung An-Nur ini. Akan tetapi, kemungkinan karena masih dalam kondisi COVID-19, maka pengunjung untuk saat ini sepertinya ya sedikit berkurang dari yang biasanya. Masjid Agung An-Nur ini adalah salah satu masjid termegah yang ada di Kota Pekanbaru. Tidak hanya digunakan untuk beribadah, masjid ini juga menjadi lokasi untuk wisata religi. Sehingga tidak jarang kita temukan jamaah dari luar kota yang datang ke Masjid Agung An-Nur ini untuk beribadah sekaligus berwisata religi. Masjid Agung An-Nur adalah salah satu ikon wisata religi yang dibanggakan masyarakat Riau. Selama bulan Ramadan, Masjid Agung An-Nur banyak dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah. Pengunjung berwisata sambil beribadah. Masjid yang dibangun 2 tingkat ini terdapat beberapa fasilitas. Tingkat atas khusus untuk sholat, sedangkan di tingkat bawah ada tempat mengaji, tempat berkumpul, pengunjung, sekretariat masjid, ruang remaja masjid, dan kelas tempat pendidikan Islam. Nah sahabat, perlu kita ketahui bahwa Masjid Agung An-Nur Pekanbaru dibangun pada tahun 1962
dan rampung pada tahun 1968 oleh arsitek bernama Insinyur Roseno. Pembangunannya kala itu dilakukan bertepatan dengan pembangunan infrastruktur lainnya di Kota Pekanbaru. Pada tahun 1960-an, Kota Pekanbaru ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau. Saat itu, sejumlah infrastruktur berupa jalan raya, gedung perkantoran, dan pemukiman penduduk dibangun untuk memfasilitasi kota ini, termasuk Masjid Agung An-Nur. Nah, masa pembangunannya yang cukup lama memang melewati 2 masa kepemimpinan Gubernur Riau, yaitu kepemimpinan Gubernur kedua Kaharudin Nasution hingga Gubernur ketiga yaitu Arifin Ahmad. Masjid Agung An-Nur sempat direnovasi pada tahun 2000 bertepatan dengan masa kepemimpinan Gubernur Riau Saleh Yasin. Nah, para sahabat, sebelum kami melaksanakan sholat zuhur di lantai 2, kami pun mencari tempat wudhu yang biasanya tersedia di lantai 1. Namun setelah lama berjalan, sesuai dengan petunjuknya, kami melihat bahwa ternyata tempat wudhu di lantai 1 itu tidak dibuka alias ditutup. Nah, ternyata kami mendapatkan informasi dari salah seorang petugas di Masjid An-Nur bahwa selama pandemi COVID-19, tempat wudhu di lantai 1 tidak lagi dibuka dan ditutup untuk umum. Dan akhirnya kami pun menuju lantai 2 untuk berwudhu sekaligus melaksanakan sholat zuhur. Hal yang berbeda lagi kita temukan bahwa sebelum pandemi COVID-19 biasanya area lantai 1 sekitaran Masjid An-Nur juga terdapat pedagang-pedagang yang menjual pakaian muslim atau muslimah dan aksesoris muslim lainnya seperti pakaian muslim wanita, peci, dan lain-lainnya. Karena Masjid An-Nur ini selain bagi wisatawan sendiri sebagai untuk tempat berwisata ataupun beribadah, juga sekaligus bisa untuk wisata belanja. Sahabat, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi, bahwa masjid ini memiliki 2 lantai. Nah, sebagaimana kita lihat bahwa lantai bawah masjid merupakan sekretariat pengurus masjid, manajemen, remaja masjid, serta ruang-ruang kelas tempat pelaksanaan pendidikan Islam. Tadi juga sempat terlihat bahwa di lantai bawah juga terdapat sekretariat LPTQ Riau dan juga ada sekretariat Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional Riau. Nah, Masjid Agung An-Nur juga dilengkapi oleh bermacam fasilitas seperti pendidikan mulai dari playgroup, taman kanak-kanak, sekolah dasar,
SMP dan SMA, perpustakaan yang lengkap dengan fasilitas lain seperti aula dan ruang pertemuan. Nah, tahukah sahabat, dalam sejarahnya Masjid Agung An-Nur ini juga pernah menjadi kampus bagi Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru di awal pendiriannya hingga tahun 1973. Dan IAIN Sultan Syarif Qasim ini menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim atau UIN Suska Pekanbaru. Kita berada di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Mana dengar lah misalnya selalu. Kedengaran ya? Kecil. Dengerin kan sahabat? Hari ini kita berada di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru dan kali ini kita masuk ke Masjid Agung masih dalam kondisi COVID-19. Nah, namun masjid ini tetap dibuka, akan tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, coba kita perhatikan di masjid tidak ada lagi sajadah, ya, dan namun diberi stiker. Nah, stiker seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah sebagai tanda untuk tempat jamaah melaksanakan sholat, dan tentu juga sudah diatur dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan. Nah, oke sahabat, terima kasih. Sahabat, kapasitas masjid ini dapat menampung sekitar 4.500 orang jamaah. Nah, kalau tadi di tingkat bawah kita melihat bahwa ada ruang-ruang perkantoran dan ruang pertemuan, maka di tingkat atas masjid ini digunakan untuk sholat. Dan untuk menuju lantai atas, maka Masjid Agung An-Nur juga telah dilengkapi dengan eskalator penghubung antara lantai 1 dan 2. Di Masjid An-Nur Pekanbaru, ya kondisi masih Suasana COVID? Ya masa kayak gitu sih caranya. COVID-19. Jadi safnya diberikan jarak. Ini dapat kita lihat tandanya ada telapak kaki. Jadi ini posisi jemaah berdiri. Ya. Ini jaraknya lebih 1 meter ini. Ya. Nampak nggak semuanya? Sahabat. Geserlah ke tengah dikit. Aduh. Masuk ke kamar belakang. Udah jauh-jauh kali nak. Ya, ini aja. Masjid ini mempunyai 3 buah tangga, 1 buah tangga di bagian muka, dan 2 buah tangga di bagian samping. Di bagian atas terdiri dari 13 buah pintu, dan di bagian bawah terdiri dari 4 pintu yang mempunyai kamar-kamar yang besar dan sebuah aula. Nah, sedangkan tulisan kaligrafi yang terdapat dalam ruangan masjid ini ditulis oleh seorang kaligrafer bernama Azhari Nur dari Jakarta yang ditulis pada tahun 1970. Selain ukiran atau hiasan kaligrafi yang menempel di dinding masjid, terlihat juga di bagian dalam masjid ini
juga kaya akan ukiran-ukiran khas Melayu yang sangat indah. Melihat arsitekturnya ini, bisa dikatakan bahwa Masjid Agung An-Nur menggambarkan budaya Melayu dan Arab. Hal ini terkesan dari bentuk bangunannya. Begitu juga dengan pewarnaan masjid yang didominasi oleh warna hijau, kuning, dan merah akan menjadi kentalnya kekhasan Melayu yang terdapat di Masjid Agung An-Nur ini. Selain itu, elemen beranda yang ada pada masjid ini menjadikan nuansa Melayunya menjadi semakin jelas pada arsitektur masjid ini. Karena beranda ini adalah ciri khas rumah panggung ala Melayu. Nah, beranda masjid bisa dimanfaatkan untuk bersilaturahmi sebelum atau sesudah beribadah. Oke sahabat, hari ini kita selesai laksanakan sholat zuhur di Masjid An-Nur atau Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Nah, sekarang setelah ini kita akan melihat keluar untuk melihat view Masjid An-Nur secara keseluruhan. Let's go!
halaman yang cukup luas. Nah, ini baru selesai sholat zuhur, jadi sebentar di luar pemandangan. Memang terasa sepi ya para sahabat, karena ini masih di Pekanbaru, masih sangat ini laksanakan aturan protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19. Oke. Oke. Nah sahabat, Masjid Agung An-Nur Riau yang kita saksikan begitu megah saat ini bukanlah bangunan asli hasil pembangunan di tahun 1966 atau diresmikan di tahun 1968. Akan tetapi merupakan bangunan hasil renovasi total dan pembangunan kembali dari Masjid Agung An-Nur yang lama. Nah, dari pembangunan tahun 2000 tersebut, luas lahan masjid ini bertambah 3 kali lipat dari sebelumnya yang hanya seluas 4 hektar menjadi 12,6 hektar. Luasnya lahan masjid baru ini memberikan keleluasaan bagi penyediakan lahan terbuka untuk publik Pekanbaru, termasuk di dalamnya kawasan taman nan hijau dan lahan parkir yang begitu luas. Arsitektur Masjid Agung An-Nur merupakan hasil perpaduan 4 budaya, yaitu budaya Melayu, Arab, Turki, dan India. Desainnya yang megah dan menyerupai Taj Mahal membuat masjid ini menjadi salah satu destinasi wisata utama sekaligus kebanggaan masyarakat Pekanbaru. Sehingga tidak jarang ada pula yang menyebut Masjid Agung An-Nur ini dengan nama Taj Mahalnya Riau atau Taj Mahalnya Pekanbaru. Nah sahabat, di sekeliling masjid dibuat taman hijau yang menyejukkan pandangan. Bila dilirik dari depan, Masjid Agung An-Nur memang tak ubahnya seperti Taj Mahal. Ditambah lagi dengan adanya kolam besar yang memanjang. Nah, jadi buat para traveler tak perlu lagi nih jauh-jauh datang ke India, karena di Masjid Agung An-Nur ini sudah berasa di Taj Mahal. Sahabat, kalau kita perhatikan kembali secara keseluruhan Masjid Agung An-Nur ini, maka masjid ini memiliki 5 kubah dan 4 menara yang masing-masingnya mempunyai arti. 4 menara pada masjid ini menggambarkan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam tentu tidak terlepas dari peranan keempat sahabatnya ini. Nah, sementara itu 5 kubahnya atau 5 kubah masjid ini melambangkan 5 rukun Islam yang menjadi pedoman hidup bagi umat beragama Islam. Nah, inilah filosofi yang istimewa yang terdapat pada bagian kubah dan menaranya Masjid Agung An-Nur. Kita menuju mobil.
Masjid An-Nur. Nah, para sahabat, demikianlah tadi review kami tentang kemegahan Masjid Agung An-Nur, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Bagi para sahabat yang sedang jalan-jalan di Kota Pekanbaru, jangan lupa nih untuk mampir menikmati keindahan dan kemegahan Masjid Agung An-Nur atau Taj Mahalnya Kota Pekanbaru. Terima kasih sahabat, dan sampai jumpa lagi di konten kita berikutnya, persembahan dari Sekapur Sirih Channel. Assalamualaikum.